Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan kelompok saya sendiri Endra Kurnia Aziz dengan NIM 20113748. Saya Fadin Ramadan Hanis Waskito dengan NIM 20113783. Saya Alvan Fernadi dengan NIM 20113785. Ya, di sini kami melakukan penelitian prediksi cuaca suatu wilayah menggunakan linear regression. Jadi, salah satu fenomena alam yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia adalah cuaca. Cuaca dapat mempengaruhi sektor pertanian, transportasi, pariwisata, dan lainnya. Oleh karena itu, memprediksi perubahan cuaca di masa yang akan datang merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mempersiapkan dan mengambil tindakan yang tepat. Dataset cuaca adalah dataset yang berisi informasi cuaca selama beberapa tahun. Data ini dapat digunakan untuk membuat model regresi linear yang dapat digunakan untuk memprediksi cuaca berdasarkan variabel seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Latar belakang pembuatan metode regresi dengan algoritma linear regression adalah untuk memprediksi cuaca berdasarkan data historis yang tersedia dan menentukan hubungan antara variabel cuaca dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Algoritma regresi linear digunakan karena sederhana dan mudah digunakan, serta memungkinkan untuk menentukan koefisien korelasi antara variabel bebas dan terikat. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang digunakan sebagai input untuk memprediksi nilai suatu variabel terikat atau dependent variable. Dalam analisis regresi, variabel bebas digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contoh variabel bebas dalam analisis regresi penelitian ini adalah tekanan, suhu, dan angin. Dan variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang digunakan sebagai output dari analisis regresi. Di sini cuaca. Penelitian ini menggunakan dataset Settle Weather yang diambil dari Kaggle. Oke, selanjutnya source code akan dijelaskan teman saya. Nah, yang pertama kita menghubungkan Google Drive dengan Google Colab, kemudian mendownload PySpark, mengimport OS, import FineSpark, dan import Spark Session. Nah, kemudian kita memasukkan dataset Seattle Weather pada data. Nah, di sini terdapat kolom date atau tanggal, precipitation atau curah hujan, temperatur max, temperatur min, wind, dan weather. Kemudian kita menunjukkan tipe data dari setiap kolom, yaitu date, tipe data string, precipitation double, temperatur max double, temperatur min double, wind double, dan weather string. Nah, kemudian kita menghapus kolom date pada dataset. Nah, kemudian untuk mengetahui struktur dari data frame yang digunakan, kita menggunakan print schema. Nah, selanjutnya mengimpor kelas string indexer dari paket PySpark ML feature yang digunakan untuk mengkonversi kolom string menjadi kolom indeks numerik. Kemudian mengubah data string weather menjadi numerik yang membuat kolom baru menjadi numerik double. Kemudian mengimport kelas vector assembler dari paket PySpark ML feature digunakan untuk mengumpulkan beberapa kolom dari data frame dan menyatukan menjadi satu vektor kolom. Kemudian mengimport kelas linear regression dari paket PySpark ML regression digunakan untuk menentukan hubungan antara satu atau lebih variabel independen bebas dan satu variabel dependen.
Nah, kemudian memasukkan beberapa kolom dari data frame dan menyatukan menjadi satu vektor kolom. Nah, untuk kolom yang digunakan untuk input kolomnya precipitation, temperature max, temperature min, dan wind. Untuk output kolomnya atribut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini akan menampilkan data precipitation, temperatur max, temperatur min, wind, weather, dan label. Lalu selanjutnya ada data select, weather, dan label di distinct untuk menampilkan keterangan label dengan kolom weather. Lalu ada mengelola data atribut dan label yang menggunakan finalis data. Lalu selanjutnya ada train data, test data sama dengan finalis data dengan random speed 0,8 dan 0,2. Membuat data train dan data test dengan perbandingan 80% untuk data train dan 20% untuk data test. Lalu ada regresi, linear regresi, fitur kolom atribut dan label kolomnya adalah label. Melakukan linear regression dengan fitur kolom sama dengan atribut dan label kolom sama dengan label. Lalu membuat regresi 2, regresi.fit dengan train data melakukan training dari data train. Lalu ada prediksi regresi sama dengan regresi 2, evaluate dengan tes data membuat prediksi dari data tes. Lalu ada yang terakhir untuk menampilkan prediksi. Selanjutnya ada koefisien sama dengan regresi. Koefisien digunakan untuk mengambil nilai koefisien dari suatu model regresi linear yang disimpan dalam variabel regresi. Lalu ada INTR sama dengan regresi 2 intercept digunakan untuk mengambil nilai intercept dari suatu model regresi linear yang disimpan dalam variabel regresi 2. Lalu ada print koefisien menampilkan hasil koefisien dan print intercept menampilkan hasil intercept. Yang terakhir, mengimport kelas regresi evaluator dari paket PySpark ML evaluation. Lalu ada evaluator sama dengan regresi evaluator, label kolom sama dengan label prediksi. Kolomnya prediction dan metric name-nya adalah RMSE, mengevaluasi prediksi dengan label. Lalu ada RMSE mengukur rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai prediksi dari model dan nilai aktual dari data target. Selanjutnya ada MSE mengukur rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai prediksi dari model dan nilai aktual dari data target. Lalu ada MAE mengukur rata-rata perbedaan absolut antara nilai prediksi dari model dan nilai aktual dari data target. Yang terakhir ada R2 mengukur seberapa baik nilai prediksi dari model cocok dengan nilai aktual dari data target. Untuk hasilnya RMSE sama dengan 1, MSE sama dengan 0,805, lalu MAE 0,607 dan R2 0,095. Hasil dari kemungkinan error besar dikarenakan dataset yang digunakan dalam pengujian ini merupakan dataset yang kurang bagus. Contohnya precipitation memiliki nilai 10, hasilnya weather rain, sedangkan precipitation bernilai 0, hasilnya weather rain, tetap weather rain juga. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.